Halo, salam satu nada sahabat Eljon dan Musik Fator. Selamat datang di podcast Musik Fator, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan inspirator. Musik Fator. Ya, sahabat Eljon, berjumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya dan juga bersama dengan rekan saya. Hai, saya Ruby Herman. Aduh, senang sekali nih kita bisa ketemu lagi di Musik Fator. Dan dengan tema hari ini ya, tema yang menarik juga. Hari ini kita selalu membahas tentang hal-hal yang menginspirasi dan juga bisa menambah wawasan untuk sahabat Eljon dan Musik Fator ya. Betul sekali. Nah, kali ini narasumber kita siapa nih? Nah, narasumber kita ini adalah seorang founder dari usaha Bawang Soy dan dia juga adalah ketum dari komunitas yang luar biasa yaitu Billionaire Mindset. Siapakah dia? Yuk kita saksikan dulu ya. Inilah tayangannya. Bawang goreng merupakan salah satu makanan pelengkap yang biasa digunakan di banyak sajian makanan. Tak hanya lezat secara rasa, ternyata bawang goreng juga bisa menjadi usaha dengan omset menggiurkan. Yosa seorang pengusaha muda menggeluti bisnis bawang goreng sejak 2008 lalu. Proses produksinya ia lakukan di kawasan Pasir Luyu, Bandung, Jawa Barat. Untuk menghasilkan produk berkualitas, bawang yang terlebih dahulu disortir kemudian dikupas dan dicuci hingga bersih. Bawang diiris tipis dan digoreng hingga garing. Agar berbeda dari bawang goreng lainnya, bawang yang sudah ia goreng diberi varian rasa, asin, manis, pedas, dan bawang putih. Meski harga bahan baku fluktuatif, tapi keuntungan yang ia dapatkan menggiurkan. Keuntungannya bisa mencapai 180 juta rupiah per bulannya. Karena ada dua potensi yang luar biasa, penduduk Indonesia 250 juta orang, dan juga yang sangat luar biasa, Indonesia adalah surga kuliner. Indonesia surga kuliner yang membutuhkan banyak sekali bahan baku, terutama bawang goreng. Kalau kalian dan yang terakhir sebagai penutup, teman-teman pengusaha, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Setiap bulannya, 1,5 ton bawang goreng bisa diproduksi. Bawang pun dipasarkan hingga ke hotel berbintang di Indonesia. Tak hanya di Indonesia, bawang goreng buatannya bahkan bisa menembus pasar Australia. Bagaimana? Tertarik untuk memulai bisnis seperti ini dan meraih untung hingga ratusan juta rupiah? Kita kali ini podcast kita yaitu bagaimana membawa branding bisnis bawang makin dikenal dan masuk ke hotel-hotel berbintang. Dan sahabat Eljon sudah hadir di tengah kita. Inilah dia founder dari Bawang Soy yang luar biasa yaitu Bro Yosa Setiadi. Thank you. Ya, terima kasih Bro sudah hadir di sini. Wah, aku yang thank you banget Bro, udah bisa hadir menyapa teman-teman satu nada dan juga sahabat Eljon, juga dua host yang sangat dahsyat, Musik Fator. Asik. Asik. Tiap hari produknya masuk hotel bintang 5. Nah itu luar biasa. Mantap. Ya, gimana kabarnya? Wah, Bro Yosa? hari ini menyenangkan sekali. Ini adalah babak baru dalam hidup saya untuk bangun lebih pagi ya, jauh lebih pagi ya. Ya, saya bangun pagi untuk ngantar anak. Selama 11 tahun ini nggak pernah absen. Tapi hari ini aja absen buat teman-teman Musik Fator. Izin. Keren. Nah, Bro Yosa, ya banyak orang kan kenal Bawang Soy hari ini ya dari foundernya Bro Yosa Setiadi. Iya. Tapi orang pengen tahu nih, siapa sih Yosa Setiadi sebelum sukses Oke. sekarang? Jadi pada dasarnya saya sebetulnya sama seperti kita semua nih manusia, kita punya waktu 24 jam, kita juga punya dibekali juga bisa membaca, menulis dan lain sebagainya. Kita sebetulnya sama. Tapi yang membedakan saya pikir bisa atau tidaknya orang yang pertama tuh dari mindsetnya. Kalau dia sudah percaya bahwa dirinya tidak bisa, ya tidak akan bisa. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman juga harus tahu kenapa seorang Yosa bisa jadi hari ini. Apa yang kita baca? Apa yang dibaca? Apa yang kita zaman itu ya, Iya, zaman iya. itu. Kalau sekarang mungkin teman-teman sahabat Eljon
mudah sekali ya mendapatkan cuplikan clipper ya, clipper cepet lah. Sekarang cepat belajar bisa cepat, bisa 1 menit atau di media-media tertentu. Tapi zaman kita dulu 20 tahunan yang lalu belum sepopuler sekarang. Jadi berupa video, berupa podcast belum populer. Dulu kita hanya membaca. Jadi dari hasil membaca itu teman-teman banyak sekali keputusan-keputusan penting dalam hidup, baik itu eliminasi ataupun juga menciptakan sesuatu yang betul-betul lebih matang. Jadi kalau bisa saya sebutkan satu kalimat, saya per hari ini adalah learner dan juga pendidik. Learner terus karena kita harus learner loh, bukan belajar ya. Tetap harus belajar, harus belajar terus. Berarti suka dulu ke toko-toko buku nih, kan? Iya, learner ya? betul. Buku apa yang biasa sering dibaca? Betul, ini bagus sekali. Jadi karena banyaknya buku di toko-toko buku, kita harus tahu yang kita mau kemana dulu. Kalau kita mau relax, biasanya sekarang saya lagi beli buku second tentang komik-komik zaman dulu. Oh, yang sketsa aja. Cepatlah, cuma 2 halaman nyaman, 2 atau 3 halaman ganti bab. Ternyata itu Yang lebih lokal? Yang lokal. Petru Gareng gitu bukan? Yes, itu juga ada. Wah, suka juga ya, Petru Suka. Gareng. Zaman dulu berarti kesana. Ini saya lagi nunggu juga dikirim sama salah satu toko online, marketplace online, Shijuki. Iya. Ternyata kita bukannya kita selalu belajar harus yang self development, soft skill, enggak juga teman-teman. Tapi kita minimal baca hal-hal yang baik. Karena kita juga bisa burn out. Pasti setiap manusia dari tingkat atas sampai bawah pun pasti bisa burn out. Iya, benar. Jadi kalau sekarang bacanya cuma 2 buku yang sifatnya komedi, sama satu lagi pengembangan diri. Kalau di rak buku ada namanya pengembangan diri. Self development ya. Self development, betul. Itu yang dibaca. Shizuki pasti dari Indonesia ya? Indonesia. Kalau dari Jepang? Kalau dari Jepang, Doraemon Suzuki. kali ya? Suzuki. Oh iya. Oke. Benar. Bu Yosa, apa sih alasan lu nih ya memilih bisnis yang kelihatannya mungkin kan kayak receh gitu ya? Betul. Bawang ya. Tapi ternyata kan omsetnya dahsyat. Luar biasa. Ya, betul. Jadi sahabat-sahabat Eljon dan juga sahabat-sahabat Satu Nada dari Musikvator, saya melihat sebuah kiasan, saya akan pakai sebuah kiasan aja. Memulai bisnis bawang goreng ini seperti basis pada band. Basis pada band. Dia tidak terlihat, dia tidak paling nonjol seperti vokalis, tapi bayangin teman-teman, kalau musiknya tersebut basisnya dimatikan, pasti ada yang kurang. Yes. Pasti ada yang kurang. Betul. Dan ini saya pikir begitu juga mau hidangan dari yang bawah, tengah sampai hotel mewah, tanpa bawang goreng selalu ada yang kurang. Seperti kalau kita makan ketoprak, gado-gado, nasi goreng, kalau nggak ada nasi uduk ya, kalau nggak ada kerupuknya kayaknya kurang. Nah, benar. Nggak ada kerupuk justru kurang. Jadi dibeli gitu. tetap mungkin dibeli karena kan juga bukan yang core-nya, tapi sebetulnya tanpa ada ini nggak mencapai kenikmatan yang 100%. Kalau kenikmatan kan harus 100% ya. Tanpa ada si kerupuk bener-bener jadi kurang. Baru 90%. Iya, baru 95 kalau bahasanya. Kalau dulu saya pribadi karena saya kebetulan sahabat Eljon, saya harusnya lulus waktu itu sidang skripsi di 3 tahun, saya nggak lulus 2 kali sidang, dan S2 saya juga nggak lulus sidang juga. Jadi ada waktu-waktu untuk lebih kosong. Nah dari situ saya survei, betul-betul saya survei 100 orang, ternyata 70 orang suka soto Betawi dari kuah. 70% tuh suka kuah, 20% dari daging, babat, jeroannya yang digoreng atau dan lain sebagainya. 5% dari acar. Nah sisanya 5% lagi dari taburan bawang goreng yang di nasinya. Terus saya di situ saya mikir mindsetnya saya bukan, aduh jadi saya cuma pelengkap, no, nggak ada kita nggak lengkap. Mindsetnya aja yang diganti. Mindsetnya yang diganti. Jadi melengkapi ya. Melengkapi, Untuk iya, melengkapi. Yes. Betul.
Yes. 5% tapi banyak. Iya betul itu dia, Banyak betul, itu. betul tanpa dan bisa masuk ke banyak makanan. Bisa masuk. Iya. Itu banyaknya di situ. Nah, Bro Yosa, benar nggak dulu itu jualannya waktu awal-awal nih Iya, Bawang So itu katanya jualan keliling atau door to door nih? Wah, bener Boleh banget. diceritain nih, namanya door to door S2 kan? lu. Iya, S2 S2 lagi ya. Kok mau door to door dan apa pengalaman yang Iya, iya. berkesan nih? Pasti kan tantangan banyak banget kalau namanya door to door. Saya juga Iya, dulu iya, sales iya. kan. Jadi teman-teman mau S1, S2 bahkan sekarang saya lagi ambil S3 online. Wih. Jadi saya pikir kita tetap harus punya satu yang namanya tuh beta testing. Beta Testing. Harus apapun juga usaha apapun, mau sistem, mau apapun selalu ada testing. Seperti yang tadi kita barusan nih syuting nih, kan ada cek sound, Yes. selalu ada testing itu memang memungkinkan untuk peluang berhasilnya itu lebih besar. Lebih besar dinikmati, lebih besar secara value karena kan kalau di studio mungkin suara yang sangat berkualitas dan lain sebagainya. Kalau di saya kenapa harus melakukan beta testing? Saya pikir setiap orang bisa membuat makanan. Semua orang bisa bikin makanan, tinggal nonton YouTube. Tapi beta testernya itu harus langsung dapat feedback. Feedbacknya itu yang paling mahal. Feedbacknya itu yang paling mahal, makanya apapun kita harus bikinin testing untuk dapetin feedback. Feedback ke orang Dari yang customer. tepat. Bener, dari customer itu harus ngasih feedback. Makanya kita harus door to door itu Door to supaya door. tahu produk kita tuh ditolaknya di mana. Terus kalau saya ganti secara rasa, sistem atau kemasan, apakah customer yang sama atau calon customer bisa beli persentasenya lebih besar untuk closing rate-nya. Sangat penting. Saran saya mau kalau developer IT saya pakai analogi lagi, kalau di IT ada yang namanya beta testing. Selalu misalnya beta user lah, beta user tapi dikasih banyak banyak fitur-fitur yang diberikan secara cuma-cuma, tapi tolong nanti isi form kuesioner. Fitur apa yang paling sering digunakan Betul, gitu ya? betul. Itu penting banget. Sampai hari ini teman-teman sahabat Eljon, saya pun juga banyak melakukan kesalahan dari 24 tahun ini. Saya juga gonta-ganti sistem. Ada gonta-ganti reseller bawang aja, saya udah gonta-ganti sistem sampai 8 kali. 8 kali gonta-ganti karena memang dunia ini cukup berubah ya. Dunia berubah. Sekarang saya lagi develop satu aplikasi, aplikasi absensi. Absensi, ya. Absensi tapi buat reseller. Buat reseller. Kalau reseller udah posting dapat duit. Ini kita mesti pelajari. Karena berubah terus. Oke, nanti kita ngomongin soal Yes. perubahan-perubahan itu ya. Nah, tapi bicara soal namanya bisnis kan. Nah, apalagi ini kan udah puluhan tahun. Nah, waktu itu tantangan terbesar khususnya biasanya kan bisnis itu 1-3 tahun pertama Yes, tuh yang yeah. paling menentukan ya. Betul, Tantangan betul. terbesar apa nih yang Bro Oke. Yosa bisa share? Wah, ini sahabat Eljon bagus banget. Jadi setiap pemula bisnis itu selalu memang ada tantangan sampai kalau bisa saya sebut sih 3-4 tahun pertama, teman-teman. Kenapa? Iya. Karena 1-4 tahun pertama ini yang betul-betul teman-teman kena mental banget. Pertama, saudara mungkin nggak setuju. Terus pasangan pun bisa juga nggak setuju. Oh, pasangan Ini dialami Bro Yosa sendiri. Kalau saya waktu itu kebetulan pasangan saya itu jauh sebelum saya menikah kan udah memulai bisnis ini. Saya pernikahan baru 11 tahun jalan 12 tahun. 12 tahun. Berarti dulu memulai dulu sendiri Sudah ya? memulai dulu. Iya Iya. kan? Tapi ada beberapa orang kemarin baru aja saya juga makan di salah satu padang pagi sore di Alam Sutra, juga salah satu perusahaan yang udah mau TBK juga curhat. Dia ada konflik dengan pasangannya karena memulai usaha bareng dan salah satu harus ditinggalkan. Itu pun juga bisa konflik. Nah, saya mungkin beruntungnya itu di titik pertama itu nggak banyak suara, terutama dari pasangan ya. Waktu itu banyak suaranya justru sebetulnya pikiran saya sendiri yang terlalu melihat orang lain kecepatannya seperti apa. Oke. Jadi Membandingkan ya, rata-rata dengan 1-4 tahun itu fase membandingkan. Rata-rata 1-4, aduh ini udah bener belum sih? Ini udah bener belum sih? Kok sini gila ya? Apa gue mulai bisnis yang ini ya? Apa gue mulai bisnis yang ini ya? Nah ini Tapi sahabat bandingin Eljon, sama bisnis ya. bandingnya sama kecepatan justru. Kecepatan bisnis, Kecepatan orang lain. Waduh, orang lain kok udah kenceng banget. Padahal sahabat Eljon, pokoknya intinya jangan pernah membandingkan apapun dalam hidup kita kepada orang lain. Kenapa? Tiap orang kan mekarnya
bunga mekar tidak bersamaan. Iya. Ada yang lagi mau mekar, ada yang sudah mekar duluan tapi layu duluan, semuanya nggak boleh jadi patokan. Bahkan saya juga mendorong untuk teman-teman host yang sangat luar biasa ini untuk kita sosialisasi bahwa tidak ada tuh katanya kalau di edisi-edisi film-film di platform-platform tertentu mengatakan sebelum umur 30 harus punya ini, sebelum umur 40 harus punya ini. Nggak ada yang tahu, fase orang kan beda-beda. Kalau yang bilang umur 30 harus jadi konten kreator dan lain sebagainya, bagaimana dengan yang Indonesia misalnya di timur yang 1 hari aja belum tentu dapat internet? Berarti dia ngelewatin dong. Ya nggak bisa gitu dong, kan beda-beda. Fasenya tiap orang Fasenya beda. beda-beda. Jadi 1 sampai 4 tahun pertama teman-teman harus pastikan fokus udah ya. itu dulu deh. Nah, Fokus di pada titik bisnis. mana bro pada saat di awal tuh yakin, sadar bahwa ini bukan sekedar bawang nih, ini brand. Oke. Tapi jangan dijawab dulu nih. Oke, siap. Sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Music Factor. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Indonesia juara. Berjuang setiap hari, diteriknya mentari, berlatih meraih prestasi. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu ujian. Banggakanlah, harumkanlah negerimu.
Indonesia juara. Ya, berjumpa lagi di podcast Musik Fator, di mana di podcast Musik Fator kita percaya di balik musik tidak hanya terdiri dari nada-nada, di balik bisnis tidak hanya berbicara mengenai angka, tetapi ada perjalanan kisah sukses yang menarik untuk kita simak. Dan tadi kita sudah mengupas beberapa di segmen pertama dari Bro Yosa Setiadi yang sangat luar biasa, dan kita masuk di segmen kedua ini, kita mau kulik lagi bagaimana di titik mana Bro Yosa Setiadi ini sadar bahwa ini bukan sekedar bisnis biasa, tapi ini sebuah brand besar yang bisa, dan saya yakin ini kedepannya akan maju. Nah, kita simak yuk, gimana ya gitu, Bro? Oke, jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah surga kuliner. Indonesia surga kuliner. Mau dari yang paling bawah sampai paling atas, semuanya juga menggunakan makanan Indonesia juga. Misalnya kalau kita datang ke Hotel Bintang 5, salah satu yang pakai di kita ada 3 hotel di daerah Senayan, itu kalau kita datang ke weddingan, sahabat Eljon ke weddingan, pasti tetap ada sate ayam. Pasti ada soto Betawi. Itu di pondokan. Pondokan. Ada di pondokan di wedding. Jadi dari sini saya lihat bahwa ternyata ya bawang goreng ini memang makanan sejuta umat. Selain yang Indonesia udah surga kuliner, ternyata Indonesia kan sekarang 280 juta penduduk. Wow, berarti ini potensinya besar sekali. Tapi teman-teman juga harus tahu, di sepanjang jalannya hidup saya, Tuhan, teman-teman, saya pun juga ada yang sedikit melempem di brandnya. Brand itu maksudnya tuh ke end user. Karena saya fokusnya di B2B. Baru 2 tahun atau kurang dari 2 tahun lah. Kurang dari 2 tahun ini saya develop lagi sistem baru, baru bikin mau mulai yang buat retail lagi. Padahal usianya sudah 24 tahun. Tapi teman-teman, saya kemarin juga berpikir, sudahlah, mau usia 24 tahun, tiap fase kan berbeda-beda. Kemarin saya ketemu sama Herdani. Herdani itu yang punya pabrik kecap, usianya udah 106 tahun. 106 tahun pabrik kecap SH Benteng. Di situ saya ngeliat, wow, ternyata bukan tentang berapa lamanya, tapi siapa yang paling cepat adaptasi. Akhirnya bisa dibilang 5 tahun terakhir juga baru mulai naik. Setelah 106 tahun loh, bayangin loh. Jadi ya saya pun juga terus belajar. Kalau kembali lagi ke hotel ini jadi engine-nya, saya bilang sebagai engine. Kenapa? Hotel itu teman-teman harus tahu, kalau hotel itu udah tingkat yang cukup tinggi, bahkan yang paling tinggi. Kalau ibaratnya itu sepak bola, teman-teman sahabat Eljon, ada yang namanya Liga Champion. Ya, kalau kita mau ke Liga Champion, kita udah nggak bisa kelas kita yang kayak Tarkam, antar kampung. Sepak bola antar kampung kan ada tuh banyak. Ada. Tapi kita harus memperhatikan SOP, kebersihan, value, BPOM, halal, dan SPIRT pun harus ada. Nah, jadi sebetulnya cukup gampang teman-teman. Kalau teman-teman udah punya resep, tinggal lengkapi saja aspek legal hukumnya. Udah gampang bisa masuk ke atas. Udah cuma itu dong, that's it. Boleh gampang. Kita kupas strategi biar bisa masuk ke hotel-hotel berbintang itu gimana tuh? Wah, ini pertanyaan keren banget. Mengupas bawang. Yes. Ini bagus sekali. Jadi saya ada satu jawaban yang sangat-sangat mudah dipahami. Sahabat Eljon ketika mau masukin barang ke hotel, percis banget sahabat Eljon caranya masukin ke warung. Kenapa? Warung di mana? Warung-warung pinggir jalan. Sama percis. Kenapa? Yang pertama, tetap harus door to door. Harus door to door dong. Nggak bisa dong kita nggak nyamperin mereka. Nah, yang kedua sahabat Eljon juga harus kasih sampel. Sampel ya. Iya. Yang ketiga sahabat Eljon harus tahan kalau tidak mendapatkan jawaban. Kan nggak semua yang kita tawarin mau. Percis. Nah, cuman kerennya kalau bahasanya hotel, dia sudah ada divisi tertentu yang divisinya itu namanya divisi pembelian alias purchasing. Sedangkan kalau warung, yang punya warung, yang dia beli, yang dia juga nyusun orang yang sama. CEO dia. CEO-nya ya. CEO of everything. Percis sama kok, kalau cara nawarinya percis sama kok. Nah, kalau saya pribadi nawarinnya itu seleksi.
Sama juga kayak warung, kan ada warung yang anta beranta ya kagak mau dong. Tapi warung yang misalnya di hook atau exit tol itu lebih potensinya lebih rame kan. Kalau saya pribadi, saya seleksinya hotel yang sekarang 38 hotel yang untuk wedding. Udah di luar itu nggak ada, udah fokus saya, udah mendingan saya fokus energi saya ke yang menghasilkan aja. Udah Karena yang dia pasti butuh ya buat wedding jauh lebih ya. butuh. Iya, jauh lebih butuh. Terakhir kali itu ada hotel bintang 5 di daerah deretan Grand Indonesia sampai arah Indosat, yang gedung Indosat itu saya mundur karena 1 bulan PO-nya tuh 2 kilo. 1 bulan cuma 2 kilo. Nggak ada wedding. Nggak ada wedding. Weddingnya ada tapi dia nggak pakai makanan Indonesia, makannya Western. Nggak bisa juga. Ya saya harus cuma fokus yang buat wedding ada Indonesianya juga. Mau nggak mau, tapi rata-rata ada. Tapi yang ini cukup unik. Ini Western Eropa lah, Eropaan. Ya nggak bisa juga lah. Kita hitung-hitung karena teman-teman kalau udah mau masuk hotel harus siap dengan tempo. Saya pernah teman-teman payment. Saya pernah satu hotel. Kita nggak usah sebut ya. Iya nggak usah sebut. Kalau kita nginep 2,7 juta sampai 3,3 itu yang termurah. Itu pernah ngutang sampai 3 tahun karena pandemi. 3 tahun. Saya mau ambil bawangnya karena udah habis, nggak bisa diambil. Bahkan ternginep aja mestinya. Nah, itu dia. Iya kayaknya harusnya sih. Tapi kan sayangnya teman-teman juga harus tahu kelemahannya kita di hotel ketika kita dapat payment yang mundur yang apa. Mereka yang purchasing atau finance mereka tidak jahat teman-teman. Mereka juga sudah menjalankan aturan. Jadi kadang-kadang mau dinego nggak bisa, tetap atasnya itu ya pemilik atau owner. Nah kadang-kadang pemilik atau owner kita pun juga nggak kenal siapa. Iya sih. Kadang-kadang kita nggak bisa. Tapi kalau ke warung-warung, ke pasar, bersyukurnya teman-teman masih ketemunya sama pemilik. Langsung ya kalau di warung pemilik ya. itu bagus. Jadi bisa negosiasi secara tempo. Jadi kalau bisa dibilang, misalnya saya masuk maskapai, dibayar juga sekitar 4 bulan. Oh, maskapai juga. 4 bulan. Polanya sama juga cara tembusnya. Sama persis. Semua yang di titik-titik udah korporat atau pemilik jasa selalu ada divisi purchasing. Udah cuma itu doang intinya. Ya kasih sampel, datang sowan, sama yang ketiga yang paling penting, kelola ekspektasi kalau hasilnya nggak sesuai. Udah kan itu doang yang bikin mentalnya nggak jatuh. Karena kan nggak semuanya juga mau kan, maksudnya karena dia sudah memiliki supplier yang lama. Ya kita nggak bisa paksa lah untuk ganti ke kita, nggak bisa paksa. Tapi ada misalnya kalau udah berapa bulan gitu ya, follow up ya, nggak dibayar, di stop dulu kirimnya. Biasanya kalau saya sampai satu nilai tertentu sih. Ada satu nilai, ada satu nilai. Sekarang juga ada pemilik salah satu restoran sate Padang cukup besar juga di Indonesia, punya cabangnya lebih dari 5, bisa hampir 10. Paymentnya ada kurang, kita lagi hold, nggak mau. Udah nggak pakai bawang dong. Uniknya teman-teman, uniknya teman-teman kalau di industri bawang goreng ini sedihnya juga sih, ketika paymentnya macet, orang yang pesan sama kita dia pesan sama yang lain, yang mau ngasih tempo lagi. Ya itu udah umum lah teman-teman. Semua nggak semuanya indah kan. Pasti ada juga yang macet. Bahkan saya juga cari tahu gimana sih modelnya orang-orang yang sampai sales, ada satu perusahaan salesnya 800. Satu perusahaan salesnya 800. Salesnya banyak banget ya? Dia udah masuk di 34 provinsi. Setiap hari manajemennya itu cuma tulis somasi. Cuma tulis somasi. Karena berarti ini umum. Iya, umumnya begitu. Ada yang perusahaan jasa pun juga gitu, ada yang IO udah ngerjain sesuatu, ada yang dibayarnya mundur. Bahkan ada satu teman-teman ada yang cukup kaget juga, ada satu perusahaan cukup besar udah habis event harusnya bayar ke IO, tahu nggak teman-teman dibayarnya pakai produk. Buset, produknya minuman sama makanan seharga yang harus dibayarkan sekarang saya 25 juta. Dan itu sebetulnya nggak barter, sebetulnya harusnya uang, tapi mengalami kesulitan, ya mungkin juga eventnya rugi, malah digantinya jadi barang, dan akhirnya teman baik saya harus jual barang yang baru jadi repot sekali. Tapi ini masih tingkat baik lah, masih umum. Jadi teman-teman kalau udah mau mulai bisnis to bisnis harus siapin banyak sekali hal-hal yang berubah begitu cepat lah, berubah begitu cepat. Terus apalagi biasanya tantangannya selain dari segi payment tadi ya, ya pada saat merintis awal tuh untuk bawang soy apalagi tuh?
Oke, kalau tantangan awal paling setting, kalau bahasanya tuh setting engine produk. Maksudnya apa? Kita harus pastikan batch pertama sampai ke batch 10.000 kualitasnya sama. Oh. Harus pastikan itu dulu karena kita kan mainnya quantity ya. Jangan sampai quantity yang pertama sahabat Eljon sampai quantity ke 1.000 berbeda. Ini gawat. Bahkan teman-teman juga harus tahu kalau vending mesin yang kita misalnya kopi, coba pertama kali sama yang terakhir kali sebelum mau air galonnya habis biasanya berbeda. Biasa beda. Nah, itu kan tantangan dong harusnya. Harusnya kan nggak boleh begitu ya. Logiknya sama ya. Harusnya sama. Nah begitu juga di awal-awal sistemnya kita sama persis seperti vending mesin, kita harus setel ulang. Nah sekarang teman-teman ingat, saya pun juga nggak sempurna, saya pun juga banyak sekali yang lagi ada masalah di kantor, terutama sekarang tuh bahan baku plastik. Waduh, lagi naiknya meroket. Nah ini saya padahal saya udah kontrak cukup oke juga, 1 bulan ada 1 swalayan, pesan sekitar minimal 160 juta sampai 280-an lah. Setiap bulan rutin udah jalan 7 tahun ini. Udah di lock, baru aja tanda tangan maju untuk periode tertentu ya, itu plastiknya naik di saya tuh, plastik itu kemasan itu naik dari 1.350 ke 2.900, berarti dua kali lipat lebih ya? Lebih. Saya juga kaget tagihan plastik yang biasanya misalnya 32 juta jadi 68, bayangin. Sedangkan kontraknya saya dengan yang swalayan kan nggak mau tahu dia, nggak mau tahu ya. Bapak harusnya udah tahu dong estimasi naik, tapi estimasinya ini benar-benar di luar batas. Maksudnya bisa kenaikan 3%, biasanya 5%, ini naiknya bisa sampai 100. Dan ini juga kayaknya menurut saya pribadi juga setelah yang solar juga mulai naik, solarnya juga sekarang 19.000 bro. Solar sekarang teman saya isi industri. Yang solar yang buat retail. Oh retail. Yang buat biasa, mobil. Yang mobil biasa. Mobil itu sekarang yang Pertamina udah. Tapi ngaruh kan buat logistik. Nah itu dia. Pasti ngaruh dong. Itu ngaruh banget. Teman saya yang biasanya dia bolak-balik Gading Serpong karena dia ngeliat restorannya dulu biasanya isi Pajero-nya 750.000 lah. Sekarang 1,3. Otomatis kan merembet tuh. Biasanya ada kenaikan di bahan baku, kenaikan apalagi yang naik itu solar itu kan biasanya kan mobil-mobil industri ya. Betul. Akan sih udah mulai nih. Ini yang Bu Yusuf lakukan berarti revisi atau nanggung sendiri. Nah, yang saya lakukan pada umumnya setiap tempat-tempat yang cukup besar kayak hotel ataupun swalayan cukup besar udah TBK ini, kita harus memiliki surat resmi yang untuk kedepannya mengatakan atau gimana? Untuk revisi. Untuk mau nggak mau karena ya berat juga ya revisi kontrak. Atau saya sudah mempersiapkan satu skema terburuk. Kenapa sekarang juga harganya masih sama sahabat Eljon? Karena kita juga harus tahu. Kita harus tahu diri juga. Kita pernah di atas waktu harganya turun ya kita juga menikmati. Tapi waktu harganya lagi naik banget, ya kita kan otomatis kan keuntungan jadi lebih rendah nih. Kalau waktu dulu bahan bakunya rendah, kita untungnya lebih tinggi. Sekarang harganya tinggi, kita rendah. Ya udah, sampai 1 titik lah masih aman lah, masih nggak apa-apa. Tapi tetap sampai saya udah siapin surat untuk pengganti substitut. Misalnya dari nilai PO yang 1 bulan misalnya 160 sampai 282 juta ini, mungkin kita bisa ambilnya cuma 50 juta. Mau nggak mau karena ya diturusin rugi. Nggak mau ngajuin ganti pakai daun pisang gitu. Kali kan pakai. Iya. Ganti daun pisang. Iya. Maksudnya kan substitute ya. Mungkin kalau yang itu masuk akal. Sekarang lagi cari substitute, tapi kayaknya substitute untuk yang swalayan rada susah sih. Mungkin kalau substitute yang hotel ya. Kalau orang punya restoran, terus misalnya dia ada beli bawang atau apa, mungkin packagingnya diganti bisa. Kalau hotel tetap dia butuhnya yang food grade-nya, plastik food grade-nya mau nggak mau sih. Tapi itu tetap sekarang banyak yang digunakan juga, daun pisang lagi banyak banget. Iya kan daun pisang. Lagi banyak banget. Ini kan. Cuman kalau untuk standar hotel kayaknya belum. Jadi buat pengusaha daun pisang kesempatan ya, peluang. Kesempatan ya. Waduh, ngomong-ngomong sahabat Eljon ini seru banget, tapi kita mesti break lagi. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Music Factor. Music Factor. Saksikan The Crown,
hanya di Eljon TV. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ih, kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Indahnya bertemu denganmu, senyummu menghapus dukaku, cintamu beri kehangatan, candamu beri kekuatan di hidupku. Di hidupku. Kala cahaya di hidupku, pelukmu tenangkan jiwaku, hadirmu buatku tertawa, hariku indah bersamamu. Fall in love with you, baby.
Ya, sahabat Eljon dan Musikvator, berjumpa lagi di podcast Musikvator. Dan kita ada di segmen yang ketiga kali ini ya. Setelah tadi kita seru banget, kita dapat belajar, kita menyerap ilmu-ilmu lapangan dari Yosa Setiadi yang sangat luar biasa, bagaimana beliau bisa masuk ke dalam hotel. Nanti kita mau kupas lagi. Namun sebelumnya di segmen ketiga kali ini, biar lebih seru, lebih semangat, kita mau ada permainan games nih kali ini. Ya, gamenya apa? Boleh dijelasin Bro Ruby? Oke, gamenya ini jadi kita mau berdasarkan kata-kata ini kita mau tebak, ya. Jadi misalnya gini kan, kita pencet dulu. Misalnya tipe-tipe makanan. Misalnya kan, misalnya Kak, ketoprak. Gitu. Oke. Ya, terus gantian. Jadi ada timernya, nggak boleh lebih dari timernya itu. Oke. Ini related sama bisnis juga. Di bisnis itu kan apa yang di pola pikir kita mesti kita take action. Yes. Gitu ya. Kita mulai aja. Kita coba ya dari Bro Michael karena hari ini kan topiknya tentang bisnis ya kan. Kita mungkin jenis-jenis usaha yang bisa dijadikan bisnis nih. Jenis-jenis makanan atau jenis-jenis apalah ya, pokoknya yang bisa dijadikan usaha atau bisnis ya. Boleh. Kayak misalkan contoh kayak gini, bawang misalkan ya. Bawang kan bisa dijadikan usaha atau dijadikan bisnis. Ada ide apa lagi yang bisa dijadikan usaha atau bisnis? Oke? Kita kasih ya. Kita kasih dulu ya. Muterin gini ya. Muterin gini. Oke. Dari gua dulu ya. A deh, A mana A? Ayam. Bisnis ayam. Bisnis ayam. T. Tahu. Iya. B. Bawang soy. Iya boleh. D. Dodol. Oke. S. Sepatu. Sepatu ya. Oke. K. Ketoprak. Ya, C. Cempedak. N. Nasi uduk. Nasi uduk. Ya. Kita. W. Warteg. Oh iya, warteg. Gua ya. P. Pisang. Raja pisang kan ada tuh. M. Musik. Oh iya. Iya kayak gitu kelihatan ya. H. Hotel. Oh iya bisa juga ya. Nah ini gua. Ya, G. Gitar. Bisnis. E. Endok. Endok tuh kayak entok kayak. Oh iya. Tahu entok ya. Terus itu. Ini udah habis semua nih, Bu. Apa fun aja. Fun ya. Oh jalan lagi. Oke. Ya itu dia tadi keseruan kita main game. Nah artinya apa? Bahwa semakin banyak kan tadi udah ide sana sini memang sebagai ini harus eksekusi. Seperti yang tadi Bro Yosa bilang kan, selama 24 tahun ganti sistem. Sistem. Wah, apalagi ya, harus cepat. Harus bisa gini ya. Nah, dan kita kembali lagi ya sahabat Eljon di segmen ketiga. Setelah tadi seru-seruan main game, kita masih mau mengulik-ngulik dikit lagi. Boleh ya? Boleh saya. Siap. Nah, kita mau nanya nih, tadi kan terkait dengan bisnis yang terlihat sederhana namun luar biasa. Bagaimana kalau sahabat Eljon dan Musikvator juga mereka punya produk yang sederhana, misalkan ya mereka jualan sambal, keripik atau yang kayak tadi yang kita mainin tuh ya, pisang. Gimana caranya biar bisa naik kelas nih, bahkan bisa sampai menembus kayak tadi ke hotel, maskapai dan lain sebagainya. Oke. Apa yang harus dilakukan? Jadi sahabat Eljon dan teman-teman Musikvator, kalau kita mau naik kelas, pastikan tuh kita punya dua hal. Ini udah mutlak. Yang pertama, nilainya kita tuh harus bervalue ya. Setiap orang punya nilai memang. Tapi harus yang bervalue. Maksudnya bervalue tuh memang benar-benar bermanfaat atau punya nilai yang sangat-sangat baik. Yaitu misalnya, kalau sesama penjual bawang goreng, tapi yang satu tidak ada BPOM. Itu aja udah value-nya kalah. Ya harus ada value-value seperti BPOM, halal, ada juga program CSR. Kita juga rutin ada program CSR. Kemarin saya dua karyawan kita umrohkan. Luar biasa. Ya harus itu ya buat nilai tambah juga. Memang jadi topik. Iya, topik ntar. Memang harus begitu teman-teman. Kenapa? Ternyata ada juga ini saya belajarnya waktu itu dari pemimpin cabang BCA Malang. Dia mengatakan bahwa karyawannya hampir nggak ada satupun yang nyolong.
gara-gara programnya BCA itu ada yang ke panti asuhan sama ke panti jompo. Tapi orangnya harus datang ya, maksudnya karyawannya juga harus lihat. Ikut terlibat. Ternyata tuh ada hasilnya juga. Selain kita juga sosial, tapi kita juga tahu diri kita tuh di sini tuh beruntung loh. Banyak banget orang tuh yang pengen tukeran nasib. Makanya kita jadi lebih bersyukur, jadi pekerjaan lebih dipertahankan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama nilai tambah. Nah, teman-teman, sahabat Eljon dan Musikvator, kalau mau jauh lebih gede, nomor 1 aja yang nilai tambahnya ini kurang kuat tanpa yang kedua. Yang kedua yaitu teman-teman harus cari yang sekali deal banyak. Sekali deal. Harus deal banyak itu tuh Quantity bisa banyak ya. quality. Bisa quantity, bisa juga banyak secara uang. Tapi customer-nya satu. Misalnya saya sendiri aja, minimal dia bikin PO tuh 160, minimal yang terendah itu. Terendah. Kalau lebaran wah serem hampir setengah eman. Dan itu rutin. Nah, itu customer-nya satu. Tapi yang faktor kalinya atau nilai yang lebih banyaknya PO-nya. Karena dia yang mendistribusikan ke 186 cabangnya per hari ini, 187 per hari ini. Jadi teman-teman, kalau YouTuber yang paling sukses juga, misalnya apa? Dia udah videonya bagus. Nah, yang kedua yang memang benar-benar dinikmati lebih banyak orang. Selalu yang dinikmati lebih banyak orang, potensi endorse, potensi dikenal jauh lebih luas. Nah, ini yang teman-teman harus punya. Nah, tapi lompat ke yang kedua tanpa yang pertama, yaitu fondasinya yang harus barangnya juga enak, bervalue, SOP rutin, terus juga barang nggak gonta-ganti secara signifikan. Itu yang harus diperbaiki dulu. Jangan sampai teman-teman kebalik nih. Maksudnya kebalik apa? Orang-orang udah bikin rumah yang bagus, taunya di bawahnya tuh rembes atau miring. Ya kan itu kan juga mengganggu ya, mengganggu. Jangan sampai itu terjadi. Pastikan fondasinya kuat dulu, baru duplikasi. Nah, ini juga ada sahabat. Kalau mau naik kelas, saran saya nih ingat satu kalimat ini. Teman-teman harus sadar sudah bukan lagi seperti lukisan yang kita kuas satu persatu. Teman-teman harus adaptasi yang namanya membuat dengan mesin poster. Harus siap dengan sistem printing ya. Jadi kita udah nggak bisa ngegambar lagi, itu fasenya dari fase menggambar sendiri jadi fasenya otomatis dengan mesin. Nah, kalau outputnya beda ya nanti ya. Udah beda juga. Mungkin outputnya sedikit lebih turun tapi luas. Dan misalnya gini, kalau kita di kuliah angka kalau nggak di sekolah SD lah, angka 9 itu A. Kalau 90 itu A, kalau 91 tetap A. Nah, walaupun outputnya juga misalnya nggak 95, tapi masih A. Jadi masih 94, nggak jeblok banget. Waktu kita udah pakai otomatisasi. Sekarang juga saya lagi invest otomatisasi untuk yang saset. Sekarang saya lagi jual saset. Sasetan. Kemarin baru beli 88 juta buat mesin. Jadi kita masukin banyak, nanti dia yang kayak kopi. Plastiknya sekarang lemah. Nah, itu dia. Benar. Karena ya saya belajar terus. Iya, tapi nanti tunggu udah ini loh. Buat masuk ke yang end user kayak pasar, retail lah ya. Retail. Tapi teman-teman harus punya engine-nya dulu nih. Engine-nya apa? Engine-nya yang B2B-nya. Jadi hasil dari B2B ini saya bisa bermain ini, gitu lah. Percis kayak jackpotnya lah. Jackpotnya tuh yang di B2B-nya, tapi keuntungan dari B2B-nya bisa main coba retail. Coba lagi produk yang berbeda lagi. Coba lagi, kemarin saya juga hire 180 influencer. Di TikTok. Lumayan juga itu barangnya. Ini pembeliannya lewat TikTok juga ya? Pembeliannya lewat TikTok Shop. Itu lagi kita kirim satu hari bisa berapa paket ya, berapa belas paket lah. Ada yang mau tolak, ada yang enggak, ada yang di Riau, ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua juga. Gitu ya? Kirim sampel. Itu juga kita kan baru mulai. Tadinya B2B, sekarang B2C. Tapi B2C pakai platform lagi. Kan belajar terus. Nggak bisa teman-teman kalau udah masuk ke pengusaha, satu hal yang skill yang harus teman-teman punya, yaitu mau belajar. Sekarang mau belajar jadi skill. Bayangin jadi skill karena banyak orang tuh tanda kutip tuh katam tuh
udah selesai, dikira udah selesai. Kebalik teman-teman kalau ngelesin anak, ngelesin nyanyi, ngelesin Mandarin, ngelesin Inggris, ngelesin pelajaran, kok anak yang dilesin kita sendiri dong yang tulang punggung yang harus dilesin dong. Bener ya, kita harus belajar terus dong. Sampai tadi juga teman-teman Bro Ruby Herman aja sampai privat loh, gila lah, keren. Sampai privat karena masih mau belajar, harus bagus itu udah punya sadar oh gue harus belajar nih. Itu tuh skill loh, itu jarang loh, banyak orang tuh udah nggak mau, banyak orang udah nggak mau belajar, sayang banget sih. Justru gue lihat potensi peluangnya di AI. Betul. Oh ini sekarang lagi merajalela. Keren banget. Saya baca keuangan kantor aja, misalnya ada BCA bisnis saya, tinggal di copy paste dari A sampai Z, kalau nggak kontrol A, copy paste, tolong kasih tahu laporan keuangan, langsung jadi. Langsung jadi, udah langsung ditulisin. Pak Yosa ini potensi yang ini ada pembayaran ke sini, Pak Yosa melakukan pembayaran berapa kali ke sini. Udah dianalisis Udah dianalisis. Sekarang udah bener-bener, gila banget, bener-bener harusnya sih ini kalau pengusaha awal harusnya sih ini seneng sih karena nggak perlu belanja mahal ya. Nggak perlu belanja mahal. Bahkan lebih hemat lah ya, efisien. Bahkan ada satu platform AI yang saya pakai buat upload PDF, tolong kasih tahu apakah ini perjanjian fair atau enggak untuk saya. Pak Yosa ini sudah sangat fair. Gila bener-bener. Jadi konsultan. Bener udah gila banget sekarang. Jadi bisa buat bisnis ya. Udah bener-bener. Mau bikin surat resign buat karyawan kalau misalnya dia melakukan kesalahan aja, tolong yang bikin yang tegas tapi lembut dan merangkul. Udah dibikinin. Udah enak banget deh. Keren. Enak banget. Terakhir dulu jangan lupa dipeluk. Iya. Tapi jangan copy paste, teman-teman jangan copy paste. Nanti kalau dia baca, terima kasih Pak Yosa, saya akan membuatkan. Loh ini kok ini kayak tulisan AI-nya juga dipaste. Jangan, harusnya bodinya aja atau penutupnya aja. Sekarang udah bener-bener canggih. Berarti AI bisa digunakan ya. Sangat. Oh ya, Bro Yosa, sebelum nanti kita di penghujung segmen nih, ini kan kita ada produk-produknya Bro Yosa nih ya. Mungkin boleh dikasih sekilas ya info. Ada apa aja? Kalau tadi kan kita baru dengar ada saset ya untuk yang retail ya. Sebelum saya bawa ya. Sebelum kita di ujung segmen, apa aja ini produk-produknya? Oke. Halo sahabat Eljon dan Musik Faktor. Jadi hari ini ada di depan kita nih, di meja kita ada bawang goreng. Ini ada bawang goreng rasa pedas, ini bawang goreng rasa asin. Ini juga ada abon bawang. Abon itu. Oh ini abon bawang ya? Jadi abon bawang, jadi tidak ada daging. Jadi teman-teman, saya pun juga masih banyak belajar. Kemarin juga baru invest satu mesin, jadi satu mesin pakai ini tuh. Makasih. Ya masih belajar juga teman-teman, masih belajar juga. Jadi hari ini kita bersyukur sekali teman-teman kalau bisa teman-teman bisa lebih maju. Please perhatikan 3 hal ini yang kalau bisa saya kasih, saya rangkumkan. Yang pertama teman-teman, kalau harus berjalan atau mengemudi dengan gigi 1, jangan paksakan langsung ke gigi 4. Ya kalau harus gigi 1 ya selesaikan dulu lah gigi 1 lah, nggak bisa begitu lah. Selalu ya ada pengenalannya dulu, terus belajar dulu. Nah yang kedua teman-teman harus tahu sirkuit. Perjalanan ini tuh perjalanan yang memang maraton, atau teman-teman itu mau yang lagi di jalanan yang gigi 1 ini, yang sirkuitnya ya sesuai dengan yang gigi 1. Gigi 1 masuk tol yang ada kita dimaki-maki. Bener ya? Betul. Gigi 1 ya nggak bisa, harusnya gigi 3 atau 4. Atau minimal 2 lah, itu pun juga di bahu jalan, sedikit ke arah bahu jalan. Nah yang ketiga teman-teman harus tahu, teman-teman harus selalu isi bahan bakar. Oh iya loh. Tadi ya. Isi bahan bakar tuh dengan apa ya? Dengan baca buku, dengan nonton YouTube yang sangat-sangat baik. Kalau saya pribadi teman-teman, ini saya mau kasih tahu juga, kelemahannya orang zaman sekarang cuma satu, informasi terlalu banyak. Informasi terlalu banyak. Per hari ini saya cuma nonton YouTube tuh dari 11 channel. Termasuk Eljon TV. Oke, thank you so much Bro Yosa. Sahabat Eljon, terima kasih sudah menyaksikan Music Factor. Senang sekali, saya Ruby Herman dan juga saya Michael Pranajaya bersama dengan Bro Yosa Setiadi mengucapkan terima kasih dan salam sanadara. Bro, thank you banget bro. Thank you